Gue tuh paling serem ya, jujur ya, yang paling serem dari lokasi itu yang maksudnya bukan pocongnya sih. Kalau pocong mah kayaknya mungkin kita udah sering banget dari film-film ini. Yang bikin itu banget jenglot sih. Oh, ada jenglot juga di situ. Itu tuh jenglot, gak tau jenglot bener atau gimana ya, cuman itu tuh kayak ditutupin sama etalase. Terus banyak banget benda-benda pusaka. Terlebih di situ ada dua sosok patung yang ini kayak mirip New York. Terus kayak mirip gue merasa aneh itu, merasa ciut itu di rumah Juju justru. Iya, lu tau kan rumah Juju waktu kemarin ketika kita kesana kan. Itu rumahnya sih indah. Ya kan bisa lihat kan, indah, bagus, rapi, bersih banget. Cuman punya histori. Jadi sebelum rumah itu dibangun, itu tuh tempat pembantaian. Tempat pembantaian zaman-zamannya Dedi sama PKI. Di situ. Jadi kayak orang-orang tuh sorry nih ya, ini kayak dipencit lah bahasa Sundanya, penjagalan lah. Oke, selamat malam teman-teman. Di video kesempatan malam hari ini, sekarang saya akan membuat video yang agak berbeda teman-teman dari video yang lainnya gitu. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol santai dengan abang saya, pemilik channel Ajis Nur Rahman. Mungkin sebagian teman-teman ada yang sudah tahu gitu ya. Kali ini sekarang saya sudah berada di rumah abang saya yang berada di Cirebon teman-teman, atau di Majalengka. Kalau misalkan udah ketemu abang saya mungkin nggak lengkap kalau misalkan nggak ngebahas masalah horor gitu kali ya. Cuy. Ini by the way sekarang subscriber udah naik nih. Naik tembus bentar lagi nih, 1 jam lagi 1 juta. Udah melesat ya, terakhir pas kita bikin podcast tuh 800-an ya? Iya, 800-an. Nah, kemarin pas gua ngeliat channel lu, tau-tau udah hampir sejuta itu ya, 900 sekian gitu. Alhamdulillah, barakallah. Kebetulan gue lagi ada waktu luang buat datang lagi ke Majalengka nih, karena niatnya sih pengen sambil ngonten lagi nanti. Konten kemana? Karena kan pas kemarin tuh gue ngeliat video lu yang FYP yang rumah pocong apa rumah apa gitu sih? Enggak nih, rumah pocong ada 2 soalnya, rumah pocong Semarang sama rumah pocong Cirebon. Yang mana? Yang tiang-tiangnya pocongnya tuh. Oh, itu Cirebon rumah kan? ini itu sebenarnya itu sih kayak tempat wisata horor sih ya. Jadi kayak ini sebenarnya lu wajib kesana sih. Jadi sayang banget sebenarnya ini 2 tahun yang lalu pas gua pertama kesana nih ya, itu pocongnya banyak banget. Ada puluhan pocong di situ. Dan mungkin kalau misalkan kita kesana posisinya sendiri terus maghrib itu bakal serem banget. Cuma di situ nggak bisa malam. Misalnya karena dibuatnya sekitar jam 10, mungkin tutup jam 5, makanya nggak bisa itu buat bikin vlog malam. Tapi wajib kesana sih masih. Soalnya di situ pas gue ngeliat videonya tuh di situ banyak kayak ada patung atau boneka sih pocong. Pocongnya itu kalau pocong sih kayaknya bikinan sih ya, bikinan. Cuman kalau yang gue dapat info nih dari orang-orang gitu kan yang udah pernah kesana, bahkan ada beberapa orang yang tahu gitu kan, katanya sih ya itu kan ada tempat penyimpanan kayak alat-alat media yang dulu pakai santet orang tuh ya, yang jadi pemiliknya itu kayak berhasil buat naklukin seseorang nih, kayak dukun-dukun gitu kan ya, kayak orang-orang yang seperti menunduk orang atau mungkin menak orang. Nah itu hasil yang ditangkap sama beliau yang udah berhasil ngegalin orang-orang yang begitu. Itu kayak ada, itu paling serem ya juga, yang paling serem dari lokasi itu yang maksudnya bukan pocongnya sih. Kalau pocong mah kayaknya mungkin kita udah sering banget dari film-film itu. Yang bikin itu banget jenglot sih. Oh, ada jenglot juga di situ. Itu tuh jenglot, gak tau jenglot bener atau gimana ya, cuman itu tuh kayak ditutupin sama etalase. Terus banyak banget benda-benda pusaka. Terlebih di situ ada dua sosok patung yang ini kayak mirip New York. Terus kayak mirip makanya gue bilang wajib ke sana, wajib lihat deh. Berarti itu tuh sebenarnya tempat wisata, cuman wisata horor atau mistis gitu ya? Itu tuh wisata horor, cuman karena banyaknya pocong, nah dikenal rumah pocong. Gitu. Karena pocong udah banyak yang bertumbang ini, berguguran seusia berjalannya waktu. Pocongnya lumer, jadi tinggal kuntilanak di situ. Tapi masih serem sih, karena masih banyak kayak boneka-boneka
tuh yang digantung-gantungi. Pocongnya sih ada tuh yang tiang-tiang mah kokoh terpercaya, cuman kalau yang pocong-pocong pada lumbar itu udah pada nggak ada. Cuman itu asli serem banget sih. Kalau misalkan kesana bisa malam aja nyaru, nanti kita lagi ngomong tiba-tiba di antara pocong yang itu ada yang ini potong ngelirik sih, serem sih. Kalau misalkan bisa ngonten malam ke situ, takutnya kita gak bisa ngebedain nih mana yang pocong asli properti, mana yang beneran. Iya, itu sih sebenarnya. Takutnya kita nganggap itu ini properti, gak taunya itu beneran kan gak lucu. Tapi seru sih asli itu. Pas kesana, biarpun sekarang ya terakhir gua kesana kemarin itu sekitar 2 minggu yang lalu untuk kesana itu masih berasa banget sih seremnya. Karena gua juga nggak ngerti ya, orang-orang tuh nih, orang-orang yang wisata yang lain ya itu nggak berani masuk ke sana sendiri. Terakhir apa itu? Tahu lah, orang emang serem lah, emang serem itu asli serem. Bahkan yang pas gue datang ke sana itu ada pegawai yang lagi ngebenerin tangga, itu berdua. Jadi yang dibawanya satu teriak-teriak, oh masih ada nih, jadi ketakutan. Jadi nggak usah ditemenin gitu ya? Iya, nah makanya gue punya rekomendasi buat nanti ngonten di sana, asli seru banget sih. Itu luas tempatnya berarti? Kalau luas banget sih enggak, cuman cukup lah buat lu muter-muter di sana, ngebahas banyak jadi banyak benda-benda pusaka, terus bermacam-macam hantu kayak ada pocong, kuntilanak, terus ada setan buduk, tuyul, gitu ada, jenglot. Ini seriusan, Kayaknya tertarik sih. ya. Mendengar Pokoknya seru aja. video yang FYP sama lu cerita kayaknya tertarik, bagus. Itu lokasinya bagus banget ya, itu tentang rumah pocong Cirebon, juga ada rumah pocong Semarang, so pocong-pocongan banyak sih. Iya, soalnya kemarin gue ngeliat yang video lu yang FYP tuh kayaknya serem-serem gimana gitu. Ada properti pocong kayak gitu. Apalagi kan yang namanya tempat wisata kan identik kayak hiburan, refreshing. Ini beda dari yang lain ya. Sebenarnya wajib dilestariin di tempat-tempat kayak gitu, karena mau menguji adrenalin juga. Jadi buat orang-orang yang mungkin penakut sama hal-hal kayak gitu, jadi lebih berani setelah masuk situ sebenarnya gitu sih. Harapan gue sih tempat itu bisa tetap aktif ya, tetap dirawat, karena itu keren banget, wisata horor yang ada di kota Cirebon. Itu posisinya berada di perbatasan mau ke arah Jawa Tengah. Kalau di sini gitu, dan pemiliknya itu adalah seorang yang bisa dibilang terkenal lah tempat itu. Gitu. Berarti yang rumah pocong itu ada 2, yang satunya di Semarang ya? Yang satunya di Semarang, itu baru banget. Itu kalau misalkan posisinya deket, mungkin lu bisa explore juga ya, karena apa gue bilang bisa ke sana. Itu nggak ngerti ya. Padahal waktu itu gue baru narasumber. Itu posisinya mungkin kalau orang yang ngelihat itu, bang itu mah angin. Tapi kalau misalkan angin, logikanya nih, sekarang angin dari arah sini, sedangkan pintunya dia nutupnya ke sini lah, angin ngedorongnya, masa angin bisa narik kan? Nggak mungkin. Dan posisi angin tuh jauh banget, kecil itu. Ventilasi doang, dan butuh angin yang gede buat narik pintu sekencang itu. Ada juga kalau mungkin pintunya ngebuka kedorong, masuk akal dong. Jadi angin dari sana kencang, buat ke sana. Ini nggak angin ke sini, masa ditarik pintunya kan nggak mungkin. Itu sih sebenarnya. Itu serem, sumpah, sampai ghost detektor gue itu nyala full di situ. Itu konten siang apa malam sih? Kalau siang malam tetap serem. Siang malam tetap serem. Nanti kamera gue beberapa kali error. Kayak gue udah balik lagi nih ke warga buat cerita. Ini kayaknya pas gue masuk ke kamar ini, itu pas buka album foto, tiba-tiba kamera off sendirinya. Itu file tuh nggak ada. Gue harus ngetek ulang lagi, masuk lagi ke situ. Itu sih gila sih, rumah itu sih, rumah pocong itu. Di daerah Semarang itu ya? Itu pocong Mira. Jadi pocong Mira itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama rumah itu, karena dulunya itu di depan atau di sekitar rumah itu sebelum adanya pembatas jalan. Di situ sempat diketemukan jenazah perempuan umur 19 tahun, itu namanya Mira. Gitu. Nah pas banget nih, rumahnya sering kosong, udah lebih dari 40 hari. Pas itu mungkin tapi jinnya. Warga sering ada yang ngeliat gitu? Banyak sih, kalau warga sih kan ceritanya, namanya juga warga ya, kadang ngeliat suara apa, setan, terus kecek setan disalahin terus gitu kan. Paling sebelum setan, tapi sih serem sih itu. Kalau dekatnya ya gue antar ke sana dah, itu rumah pocong Mira Semarang. Itu asli famous-nya. Ada yang bilang katanya pernah ngeliat kakek-kakek pakai jubah di situ. Terus ada yang ngeliat katanya perempuan. Terus ada yang bilang ketemu pocong di situ. Itu kayaknya sih jin Janjun. Jin Janjun belum zaman dulu itu Jin Janjun. Iya sih, kayak gitu sih. Berarti kemarin
habis dari Semarang ya. Mana Semarang, Jogja, terus Sleman, Bantul, kaki Gunung Merapi, sana kan. Kalau daerah Jawa Tengah kayaknya banyak ya lokasi-lokasi yang Jawa Tengah tuh karena mungkin kita masih kejawen, jadi kayak masih kental banget lah mistisnya. Terus ya kayak gitunya lah, ritual-ritualnya masih ini banget gitu kan. Makanya seru kalau udah ke daerah Jawa Tengah, itu udah lokasi Jawa Tengah, Jawa Timur itu bagus-bagus. masih banyak lokasi yang belum di ini kali ya, belum dieksplor sebagian mungkin ya. Masih banyak itu, nggak habis-habis kalau daerah Jawa Tengah itu, terutama daerah Jakarta itu banyak banget sih. Jakarta tuh Soalnya belum pernah gue kesana tuh daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jogja tuh selama gue konten tuh belum pernah. makanya nanti lu coba ke Jawa Tengah. Soalnya ini bentrok sama kerjaan ini bingung kan ini. Gak susah sih kalau kayak gitu, tapi nanti kapan-kapan lu cempatin dia buat main ke Jogja, ke Semarang, Surabaya, itu lokasinya keren-keren sih. Cuman kalau misalkan keluar kota mah pasti harus spare waktu yang apa, seminggu ya. Ya minimal tuh seminggu, karena kan perjalanan juga cukup jauh ya. Kalau ke Jogja kurang lebih kalau naik mobil itu 7 jam. 7 jam aja kalau misalkan bolak-balik udah sepasang banget kan. Jadi harus nginep di sana minimal 2 hari, konten 3 hari, cukup lah seminggu buat di sana. Iya, karena kalau misalkan kita datang ke suatu tempat untuk eksplor kan nggak mungkin. Kalau misalkan udah jauh-jauh cuma dapat satu lokasi kan nggak mungkin kan ya. Capek gitu. Susah cuy. Ngomong-ngomong tadi kan yang rumah pocong kan ada di Cirebon ya. Terus kemarin juga gue ngeliat video lu ini yang datang ke tempatnya Vina ya. Sebenarnya sih gue ke situ pertama nggak niat konten ke sana tuh, nganter kayak Josia ke sana tuh, karena itu aneh lah sebenarnya. Itu kan kejadian 8 tahun yang lalu ya. Cuma ketika kita nginjek di tanah itu, tanah lokasi ya, lokasi TKP atau tempat Vina dieksekusi atau Vina dibunuh di sana, sama Eki itu kan, itu langsung hati tuh kayak berasa perih, ngerasain asli, gue nggak bohong. Kita datang tuh ke situ tuh, kayak kita di ini tuh kayak kita flashback ke belakang ngerasain apa yang mereka rasain, apalagi kesalahannya malam. Itu ngerasain banget kayak sedihnya mereka kayak gimana itu kan. Ya mungkin secara langsung kita ngerasain ya, cuman kayaknya kayak merasa sedih banget si hati itu. Bukan gue doang yang ngomong, banyak yang ngomong kayak gitu. Bahkan kayak Cayusya pun sempat ngomong di situ tuh, gila ya selama kita ngonten di tempat-tempat terbengkalai, tempat angker, ini tempat tuh paling berasa banget. Bukan berasa hantunya ya, bukan berasa kayak angkernya, jadi justru kayak kita flashback ke belakang gitu. Jadi Ada orang gitu kayak auranya mungkin masih berasa di situ ya. iya, kayak orang-orang tuh kayak kok ada yang tega gitu kan sampai bikin orang meninggal dunia gitu kan, dengan cara yang bisa dibilang tragis lah. Dan di situ bakal ngerasain banget tuh. Jadi gue tuh di situ bukan takut, itu lebih kayak ngerasain gitu, kayak kasihan banget gitu. Mudah-mudahan cepat kelar lah tuh kasus yang pindah ada sama Eki. Kan udah 8 tahun itu ya. Iya, udah lama banget itu, udah lama dari banget. 2016 sampai 2024 nih sekarang. 2024, dan sekarang tuh bahkan makin berbelit-belit ya dengan ya gue juga nggak bisa banyak komentar, takutnya namanya juga kalau kayak begini hal sensitif nih, nggak bisa kita terlalu banyak bahas ya. Ya kita cuma bisa doain aja lah, mudah-mudahan sih cepat clear masalahnya, cepat beres, dan ketemu tuh si DPO nya itu cepat dihukum sesuai dengan perbuatannya gitu. Iya, benar-benar. Berarti pas datang ke TKP-nya itu malam apa siang? Gua ke situ itu 2 kali sih. Ke situ sore dan ke situ malam, jam 12 malam gua ke situ. Nah itu kan pada nyium kayak nyium bau bunga melati ya di situ. Dan ternyata sebenarnya bukan melati sih, jadi kayak bunga pepaya di situ tuh. Cuman emang nggak bikin merinding sih, bikin merinding. Bahkan ada warga di situ yang tinggal jualan gitu kan, ke warung gitu. Dia pernah ngedenger suara tolong, tapi nggak tahu sih gue itu siapa yang minta tolong gitu kan. Cuman kayak ada suara tolong gitu, ada cewek nangis, kata si bapak, bukan kata gue ya. Cuman kalau gue sih terlebih kayak itu kayak bukan arwah deh, itu kayak jin. Kembali jin Janjun itu. Bilang jin Janjun. Karena kan kalau misalkan ada kejadian kayak gitu, orang-orang tuh suka nyangkut pautin, wah apa si rohnya belum ini, si penasaran arwahnya gitu. Sedangkan arwah kan kagak ada, yang namanya manusia udah meninggal udah putus dengan dunia ya, gitu kan.
udah nggak ada ini lagi sama dirinya gitu kan, boro-boro buat kita nakutin orang atau gitu ya. Ya kayak gitu sih kalau gitu. Terus lu datang juga ke ini kan, ke kuburannya, gue ngeliat video. Ke kuburan iya, gue mau ya kita namanya juga kesana sekalian ziarah lah ya. Cuman waktunya itu malam-malam karena mungkin gue pengen ngerasain vibesnya waktu di lokasi Vina ada, karena lokasinya nggak terlalu jauh jadi gue kesana tuh ya sekitar 30 menitan lah dari sana ke sana dan ke makam Vina. Cuma nih ini mah gue nggak pernah itu hantu ya, jadi pas gue pernah menuju ke rumah ke makam almarhum itu di perbatasan ada gapura gitu sih, ada kali gapura ke jalan tiba-tiba ada yang suara perempuan rame di situ kayak suara orang kayak ketawa deh, kayak ketawa itu kira-kira jam 12 itu setengah 1 malah mau setengah 2 Udah pagi itu ya. udah mau pagi itu kedengar suara perempuan lagi pada ngobrol tapi nggak jelas, cuma ada kedengar yang kencang suara ketawa itu di tengah pemakaman di kota ini masih ada. Berarti itu area pemakaman itu dekat rumah warga apa jauh? Deket sih dengan rumah warga, cuman kan posisinya gini loh, jam 1 siapa yang ketawa atau kenceng kayak gitu di kuburan ya, masa warga kurang kerjaan banget ketawa di kuburan. Ini kan ya gue nggak beranggapan itu arwah atau gimana, itu kayaknya sih ya itu kembali lagi janjun lagi kan. Lagi-lagi Jin Janjun lagi nih, salahin ini ya. Janjun yang kena itu. Terus selama ini ngonten tuh lokasi yang menurut lu paling serem tuh di mana tuh kira-kira? Kalau yang menurut serem ya, gue malah aneh sebenarnya sih kalau gue masuk rumah terbengkalai itu kayak emang udah mungkin udah terbiasa kali ya, karena cukup lama 3 tahun gue bergelut sama dunia rumah terbengkalai. Gue merasa aneh itu, merasa ciut itu di rumah Bu Juju justru. Di rumah Bu Juju? Iya, lu tau kan Bu Juju waktu kemarin diangkat ya, waktu kita kesana kan. Itu rumahnya si Indah. Ya kan bisa lihat kan, indah, bagus, rapi, bersih banget. Cuman punya historis. Jadi sebelum rumah itu dibangun, itu dulu tempat pembantaian. Tempat pembantaian zaman-zamannya DI sama PKI. Di situ. Jadi kayak orang-orang tuh, sorry nih ya, ini kayak dipencit lah bahasa Sundanya. Penjagalan lah gitu ya. Jadi geretakin aja gitu mayatnya. Jenazahnya banyak di situ. Kubur aja. Nah itu historinya sebelum rumah itu ada. Kayak itu di situ tuh. Bahkan waktu malam-malam aja gue mau kencing aja itu merinding. Saya pengen cepat-cepat lagi dari kamar mandi. Asli bro. Emang kalau misalkan kita ngelihat ya suasananya pas pagi ya, itu kan bagus banget kayak di Gila kayak film gitu itu ya. keren banget. Bagus, bahkan area depan rumahnya aja itu rumput-rumput apa sih namanya tuh? Iya kayak kayak rumput-rumput sintetis yang buatan itu. Kayak kan, rumput kan? sintetis yang lapangan buat main bola gitu ya. Mungkin yang udah nonton videonya pasti tahu lah ya kondisi area sekarang rumahnya kayak gimana. Bersih banget kan, sampah aja kagak ada, sampah ciki ya kan. bersih. Iya, jauh dari mana-mana itu. Mobil dulu itu biarpun indah tapi punya cerita kelamnya juga. Bahkan yang gue itu belum denger ya. Ini ceritanya gini nih. Jadi suatu ketika ibu Juju lagi tidur nih. Ini asli dan cerita. Dia tidur, dia ngeliat sosok laki-laki. Umurnya nggak muda, nggak tua. Lagi bukan ngejedotin, jadi kayak ke sini ke tembok sambil nangis. Ditanya sama Bu Juju nih posisinya, kenapa nangis? Ini Bu Juju minta nganterin dia tuh korban kecelakaan. Korban kecelakaan, dia minta dianterin ke Tasik malam-malam jam 1. Kata Bu Juju tuh, wah nggak mungkin kalau nganterin ke Tasik mah, paling kalau mau didoain. Jadi si hantu itu tuh ngikut dari tetangganya yang habis dari Tasik. Nah kebetulan langsung ngambil ke Bu Juju tetangganya. Ketinggalan tuh setan. Jin Janjun itu ketinggalan. Nah minta diantarin ke makamnya di daerah Tasik. Itu asli. Itu makanya gue bilang mau Juju tuh bilang rasa banget lah auranya itu. Misalkan ngomongin hal mistis di rumah Juju pasti banyak ya. Banyak Apalagi banget. kan beliau sering cerita. Jujunya, Pak Gandanya. Yang gue sempat dengar ceritanya tuh yang serem tuh menurut gue tuh yang asap hitam, tau kan? Asap hitam pak. Yang asap hitam itu yang ngasih kutukan ke Bu Juju kan. Ya itu awal mula cerita kenapa Bu Juju waktu itu didatangin sama nenek-nenek itu kan.
Ya itu tuh kutukan dari situ. Tapi salutnya sih sama mereka tuh ya tetap positif mikirnya gitu kan. Dan gue tuh anehnya gini loh, kalau misalkan mereka bohong, itu secara spontan nggak mungkin cerita selancar itu. Lu sendiri kan, ya, lu belum pernah ketemu kalau gitu kan, lu nanya langsung dia langsung cerita panjang kali itu kan. Kalau orang ini dia otomatis nggak mungkin dia berani natap kita mau cerita, terus terbata-bata kita, dia enggak, santai pelan. Itu kalau misalkan dia bohong, kalau misalkan ditanya sama orang yang berbeda juga pasti beda-beda kan cerita. pasti beda-beda. Ini sama kan, sama berapa youtuber waktu datang itu cerita sama yang gitu juga, dia nggak mau cerita kalau bukan dia ngalamin, dia nggak mau bohong. Karena yang dia ceritain ke orang-orang yang pernah datang ke rumah dia tuh pasti semua sama, gak ada yang beda gitu ya. Gak ada yang beda, nggak dibeda-bedain, sama semua ceritanya di ini lagi sama di flashbackin ke belakang. Kalau misalkan dengar cerita beliau itu ya ada sedihnya juga, ya, selain seremnya kan. Sedihnya karena mungkin ditinggal sama putranya ya. Ya putranya Bu Juju itu meninggal semua. Gitu. Bahkan dalam waktu 100 hari itu ya. 100 hari sebelum dia pas 100 hari kurang lebih itu anak ketiganya meninggal semua. Berarti selain yang dari rumah Bu Juju, di mana lagi tuh? Selain rumah Bu Juju, yang gua takut buat masuk itu rumah Padalarang sih, Cikalong Wetan ya. Itu Cikalong Wetan yang pernah kesana kita, yang kosan. Yang ini ya bekas Belanda ya? Jadi kos-kosan Belanda yang udah nggak dipakai bertahun-tahun, terus kita masuk kan. Nah itu benar-benar gua takut banget itu. Takutnya karena apa? Itu asli banget, gua ngedengar suara orang nangis. Perempuan. Dan kebetulan sebelum kita ke sana 3 hari itu, yang itu kan ada yang meninggal, ketimpa. Nah di situ gue ngedengar suara orang nangis, tapi kok suaranya dari kencang makin pelan, makin nggak ada. Gue samperin, dan sosoknya itu suaranya berasal dari kamar mandi. Oh iya bener-bener. Karena kan ini mungkin yang pertama ngonten ke situ kita ya. Orang lain belum pernah ada yang ke situ ya. Kalau ini mungkin yang explore ya, vlogger horror itu kita yang pertama ke sana. Gitu. Bahkan kan si bapak yang penjaga itu aja bilang itu malam hari itu belum pernah ada orang yang ngejamah ke situ kan. Kalau kita disuruh bikin surat pernyataan tuh di situ buat ketika ada sesuatu tentang kita di sana atau hal yang terjadi pada kita dia nggak tanggung jawab. Ya benar-benar. Dan gue bilang deal, oke. Tenang aja, jadi kita tanggung jawab karena kita udah masuk. Gitu. Itu emang gue juga ngedengar di area toilet yang belakang gitu kan. Itu ada yang nangis juga di situ tuh, awal malah. Itu emang bener serem banget itu. Gue sampai bener-bener panas kuping, terus ini pada merinding, tapi ya gimana, ini sih harus kita lawan yang kayak gini-gini nih, jin-jin ini. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah ngobrol ya dari cerita-cerita yang rumah pocong, terus sampai ke kasus Pina yang terbaru ya. Iya, Pina. Kasus Pina, terus tadi juga kita udah banyak cerita tentang hal-hal mistis di rumah Ibu Juju, sampai yang tadi juga yang paling serem di Bandung tuh, yang di daerah Cikalong. Nah, tadi lu bilang katanya yang lagi itu kita bahas tuh, yang lu dengar orang nangis di depan rumah tuh. Itu rumahnya masih kosong sampai sekarang. Lu lihat aja tuh, center balikin untuk kamera. Iya, depan sini. Itu tapi di center sih, masalahnya kan komplek nih, terus sama kemari lagi. Liputin aja nih kamera, mau lu lihat tuh. Kan di ini bisa diliatin ya. Enggak, lu jalan berani ngetok-ketok pintu itu. Terus sendiri di rumah sih. Ya putar aja kameranya. Ini jangan pakai center. Terus kulit disangka ini. Gue punya cerita tau. Apa ini? Sebentar dulu. Dia kan lagi ngerjain rumah belakang. Lagi ngerjain belakang. Nah, gue nggak tahu security yang mana, atau mungkin pegawai ini apa gimana. Dia bakal lupa iseng-iseng, katanya sih buat ini, buat ngusir nyamuk. Besok sakit semua tuh orangnya situ. Iya, semua. Beneran itu. Dia cerita ke gue langsung. Bukan di rumah ini ya, di belakangnya. Ya kan di belakang bangunan tuh. Nah, ceritanya karena banyak nyamuk pada di situ tuh. Nah, dia nggak punya buat nyamuk, bakar ini nih, bakar kemenyan atau apa, dibakar tuh buat bendernya. Taunya besoknya ketemu. Masih gue pengen penasaran. Jadi lihat aja kalau berani ketok-ketok nih nggak apa-apa deh. Gue tunggu sini nih.
Oh jadi rumahnya ini yang di depan nih. Itu depan itu bukan benar-benar nangis di situ. Nah jadi rumah yang diceritain abang saya tuh ini teman-teman rumahnya nih. Lu ketok-ketok aja. Ini kenapa nggak saya sorot? Karena kan di sini ada tetangga yang lain takutnya agak mengganggu gitu ya. Jadi rumah yang sering diceritain abang saya tuh ini teman-teman. Mungkin saya cuma bisa melihat secara dekat, cuman nggak terlalu terang ya. Di rumahnya ini, katanya di sini sering terdengar suara sosok perempuan yang nangis teman-teman. Ini saya di sini aja merinding loh sumpah. Wow. Ini pintunya sebelah mana? Oh ini nih sebelah sini pintunya nih. Coba deh. Coba saya ketok ya. Assalamualaikum. Ada suara. Wah, gokil. Ini saya kesini aja merinding loh. Katanya di sini tuh sering terdengar suara sosok perempuan yang merintih atau suara nangis. Jadi di sini rumahnya yang sering diceritain sama abang saya teman-teman ya. Jadi rumah ini tuh sudah kosong ya, udah beberapa tahun ditinggalkan gitu. Jadi kondisinya seperti Allahu Akbar. Kaget gue, sialan lu. Tadi saya sudah ini ya memperlihatkan sedikit rumah yang sering diceritakan oleh abang saya teman-teman. Tadi pas saya memperlihatkan rumahnya tuh kaget, ini dikagetin sama dia, dikirain itu setannya gitu. Mana ada setan. Bener loh. Tadi pas gua ke jendela yang sebelah sana tuh merinding. Mau sih. Serius. Mungkin tuh ini kali jin-janjut. Tapi udah lama itu kosongnya tuh. Enggak sih itu kosong ya, kurang lebih hampir 1 tahun. Gue batu karena ketawa tadi gue pegang akhirnya lu teriak. Mana ada explorer kayak begitu. Kaget, gue pikir siapa gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa support channel saya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dan yang mungkin yang sudah lama sering nonton channel abang saya sudah tahu mungkin ya. Yo, Jadi abang saya itu pemilik channel Ajis Nur Rahman. Oke, nanti gue juga pengen ke ini nih yang lu ceritain tadi tuh, ke rumah pocong gitu tuh. Rumah pocong Di Cirebon. Nanti gue bakal nyoba kesana lah karena saking penasaran. gas lah. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat malam, sampai ketemu di video selanjutnya.